Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desyaiful Fatah dengan NIM 21106111174. Pada kesempatan kali ini, dalam memenuhi ujian akhir semester Hukum Lingkungan, saya akan membahas mengenai kasus pencemaran sungai oleh PT SIPP di Riau ditinjau dari hukum lingkungan. Selanjutnya kita masuk ke bagian latar belakang. PT Sawit Inti Prima Perkasa berfokus pada bidang kelapa sawit yang berlokasi di Kelurahan Galang Suka, Kecamatan Galang, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara. Berdasarkan penyelidikan yang dilakukan oleh Penegak Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau Gakum LHK, maka ditetapkanlah dua tersangka berinisial AN berumur 40 tahun selaku General Manager dan EK 33 tahun selaku Direktur PT Sawit Inti Prima Perkasa. Keduanya diduga telah sengaja memberi perintah untuk melakukan pembuangan limbah industri secara langsung tanpa adanya pengolahan lebih lanjut, sehingga menyebabkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, atau melakukan dumping limbah atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa adanya perizinan. Pada kali ini saya membawakan dua rumusan masalah. Yang pertama yaitu apa saja pasal yang dilanggar oleh PT SIPP dalam kasus tersebut, dan yang kedua apa saja akibat yang terjadi dari pembuangan limbah yang dilakukan oleh PT SIPP. Selanjutnya kita masuk ke bagian kronologi kasus. PT SIPP merupakan sebuah pabrik yang berfokus pada minyak kelapa sawit atau crude palm oil, bertempat di kilometer 6, tepatnya pada Kelurahan Pematang Pudu, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau. PT SIPP telah dilaporkan melakukan pencemaran lingkungan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis setelah dilakukan serangkaian penyelidikan dan pengumpulan bahan dan keterangan, serta kegiatan penyidikan oleh penyidik penegak hukum lingkungan hidup dan kehutanan atau Gakum LHK, dan terbukti PT SIPP telah melakukan sejumlah kegiatan yang mengganggu dan merusak lingkungan hidup seperti dumping limbah dengan cara pembuangan secara langsung atau bypass. Kemudian pengolahan instansi pengolahan air limbah atau IPAL yang tidak sesuai dengan UKL atau UPL, yaitu upaya pengelolaan lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan hidup. Hal ini diperparah dengan tidak adanya perizinan pengolahan limbah dan limbah B3. Selain itu, juga ditambah dengan fakta bahwa IPAL dari PT SIPP pernah mengalami kerusakan sebanyak 2 kali. Selain itu, telah dilakukan pengambilan sampel pada sungai yang dilapor tercemar dan telah terbukti bahwa air sungai tersebut telah tercemar. Berdasarkan hasil analisis sampel laboratorium, diketahui bahwa air sungai tersebut telah tercemar. Maka AN berumur 40 tahun selaku General Manager PT SIPP dan EK 33 tahun selaku Direktur dari PT SIPP diterapkan sebagai orang yang bertanggung jawab atas terjadinya pencemaran tersebut. Selanjutnya kita masuk ke bahasan yang pertama, yaitu limbah bahan berbahaya beracun. Limbah dapat diartikan sebagai sisa atau buangan dari suatu usaha atau kegiatan manusia. Hal ini seperti yang tertera pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 Jo PP 85-1999. Menurut hukum nasional di Indonesia, limbah bahan berbahaya dan beracun adalah suatu sisa usaha dan kegiatan yang mengandung limbah B3, yakni seperti zat, energi, dan komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan jumlahnya baik secara langsung dapat mencemarkan atau merusak lingkungan hidup, membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya. Akibat dari pencemaran yang dilakukan oleh PT Sawit Inti Prima Perkasa, apa aja sih? Yaitu yang pertama, pencemaran yang dilakukan oleh PT Sawit Inti Prima Perkasa menyebabkan perubahan baku mutu air atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. Apa sih baku mutu air itu? Baku mutu air limbah sendiri adalah ukuran batas atau kadar unsur pencemar atau jumlah unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam air limbah yang akan dibuang atau dilepas ke dalam media air dan tanah. Selain itu juga terjadi pencemaran udara, air, dan tanah karena menimbulkan aroma tidak sedap. Selanjutnya, air saluran drainase yang berwarna kehitaman dengan bau yang juga sangat menyengat dan terdapat banyak binatang yang hidup di dalamnya, mulai dari lalat, cacing, dan sebagainya. Hal ini dikarenakan adanya sampah berupa cangkang sawit yang menggunung di beberapa tempat tanpa adanya pelindung. Kondisi ini juga rentan
terjadinya pembusukan dan air lindinya mengalir ke berbagai lokasi. Efek lainnya yaitu mempengaruhi keindahan atau estetika dari lingkungan hidup tersebut. Selanjutnya, apa aja sih hal-hal atau pasal yang dilanggar oleh PT Sawit Inti Prima Perkasa atau PT SIPP? Dengan terbuktinya PT Sawit Inti Prima Perkasa atau PT SIPP melakukan dumping limbah dengan cara pembuangan secara langsung dan sejumlah kegiatan yang melanggar Undang-Undang Lingkungan Hidup, ditambah telah ditetapkannya dua orang tersangka yaitu N selaku General Manager dan Eka selaku Direktur PT Sawit Inti Prima Perkasa, maka keduanya telah melanggar Pasal 98 Jo Pasal 116 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 5 KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama 10 tahun dengan denda paling banyak 10 miliar rupiah, atau pasal 104 berupa ancaman pidana penjara paling lama 3 tahun dengan denda paling banyak 3 miliar rupiah. Selanjutnya, opini serta saran saya. Yang pertama yaitu teruntuk para pengusaha ataupun calon pengusaha, hal mengenai pembuangan dan pengolahan limbah merupakan suatu hal yang tidak dapat dianggap sepele. Hal ini dikarenakan berkaitan dan berhubungan secara langsung dengan daerah atau lingkungan sekitar dari perusahaan yang Anda dirikan, dan tentunya mempengaruhi keseimbangan ekosistem alam. Kemudian teruntuk penyidik penegak hukum lingkungan hidup dan kehutanan atau Gakum LHK harus lebih tegas dalam melakukan penyidikan kepada para pengusaha yang dalam kategori nakal dalam perihal pengelolaan dan pembuangan limbah dan juga hal-hal lain yang berpotensi merusak alam atau ekosistem lingkungan sekitar kita. Selain itu, diharapkan tidak adanya pandang bulu atau pemberlakuan sama rata di mata hukum. Tidak ada perusahaan yang dipermudah atau dibiarkan begitu saja. Hal ini tentunya menghindari praktek korupsi dan suap para pihak penyidik penegak hukum lingkungan hidup dan kehutanan atau Gakum LHK. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.